Di tengah era yang serba cepat dan penuh dengan kompetisi, banyak dari kita merasa tertekan untuk selalu mengikuti perkembangan teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah itu tentang karir, hubungan, pencapaian pribadi, atau bahkan gaya hidup. Rasanya selalu ada dorongan untuk tidak merasa tertinggal. Namun, apakah benar kita harus selalu merasa tertinggal hanya karena tidak berada di tempat yang sama dengan orang lain? Apakah benar kita harus mengejar segala sesuatu agar dilihat oleh orang lain sebagai kesuksesan hanya untuk merasa kita cukup? Nah, di sini kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana cara kita menghindari rasa ketinggalan dan menemukan kedamaian dalam perjalanan hidup kita sendiri. Yang pertama adalah memahami bahwa setiap orang memiliki waktu dan jalan yang berbeda. Salah satu alasan utama kenapa kita sering merasa ketinggalan adalah karena kita terlalu fokus pada perjalanan orang lain. Kita melihat teman yang sudah mendapatkan pekerjaan impian, memiliki rumah sendiri, atau bahkan menikah dan memiliki anak. Sementara kita masih berada di titik yang sama seperti sebelumnya. Akhirnya, kita pun merasa terlambat atau tidak cukup berhasil. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Seringkali kita lupa bahwa perjalanan hidup tidak bisa dipaksakan untuk berjalan sesuai dengan jadwal yang kita tentukan. Begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang, mulai dari kesempatan yang ada, keberuntungan, keterampilan, hingga bahkan keputusan-keputusan yang telah dibuat di masa lalu. Misalnya, seseorang yang sukses di usia muda mungkin saja sudah memulai usahanya bertahun-tahun sebelumnya. Sementara kalian mungkin baru mulai langkah pertama saat usia kalian udah menginjak dewasa ya. Nah, jika kalian terus membandingkan diri dengan orang lain, kalian hanya akan merasa cemas dan tertekan. Padahal setiap orang memiliki ritme kehidupan yang berbeda. Nomor selanjutnya adalah pentingnya menghargai proses, bukan hanya tentang hasil. Nah, banyak dari kita yang terlalu fokus pada tujuan akhir. Kita hanya melihat orang yang sudah mencapai titik tertentu. Misalkan kita hanya melihat, oh dia mampu beli mobil, dia mampu bikin rumah, misalkan gitu ya. Dan kita merasa seperti ketinggalan hanya karena kita belum sampai ke titik itu ya. Padahal yang tak kalah penting adalah proses yang kita jalani untuk mencapainya. Nah, proses inilah yang membentuk siapa kita dan memberi kita pengalaman hidup yang berharga. Nah, coba kita lihat lagi ke masa lalu atau ke masa-masa yang ke belakang ya teman-teman. Apakah kita pernah merasakan kegembiraan ketika berhasil melewati suatu tantangan besar? Meskipun saat itu belum mencapai hasil yang maksimal gitu ya. Nah, itulah bagian dari perjalanan yang seharusnya kita hargain. Nah, setiap langkah yang kita ambil meskipun tampak kecil adalah bagian dari perkembangan pribadi kita. Menghargai proses berarti belajar untuk menikmati setiap momen. Bahkan saat kalian merasa belum mencapai tujuan yang besar, ini adalah perjalanan yang akan membawa kalian menuju tempat yang lebih baik. Dan tanpa melewati proses ini, kalian mungkin tidak akan bisa menghargai hasil akhir yang lebih besar. Nomor selanjutnya adalah dengan menetapkan tujuan berdasarkan keinginan dan nilai pribadi kita masing-masing. Nah, seringkali perasaan ketinggalan muncul ketika kita merasa harus mengejar tujuan yang sama dengan orang lain, tanpa mempertimbangkan apakah itu benar-benar sesuai dengan keinginan atau nilai-nilai kita. Mungkin kalian merasa harus memiliki pekerjaan yang bergengsi, karena teman-teman kalian tuh memiliki pekerjaan yang seperti itu. Atau kalian merasa harus menikah di usia tertentu karena melihat orang lain sudah menikah. Namun, apa yang penting untuk diingat adalah bahwa tujuan hidup kalian tuh harus didasarkan pada apa yang kalian inginkan, bukan pada ekspektasi atau pandangan orang lain. Nah, kalian tanyakan pada diri sendiri nih, apa yang sebenarnya membuat kalian bahagia? Apa yang ingin kalian capai dalam hidup ini? Nah, ketika kalian menetapkan tujuan berdasarkan keinginan dan nilai pribadi,
Nah, kalian akan merasa lebih puas dengan perjalanan kalian, tanpa harus membandingkannya dengan orang lain. Nomor selanjutnya adalah dengan menerima dan menghargai keunikan diri kita sendiri ya teman-teman. Nah, salah satu kunci utama untuk mengatasi perasaan ketinggalan adalah menerima dan menghargai keunikan diri sendiri. Setiap orang memiliki bakat, kekuatan, dan kelemahan yang berbeda-beda. Nah, jika kalian terus merasa iri nih dan cemas melihat kesuksesan orang lain, kalian akan kehilangan kesempatan untuk menghargai dan memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kalian. Misalnya, seseorang mungkin lebih unggul dalam bidang seni, sementara kalian lebih cakap dalam bidang teknologi. Nah, itu berarti bahwa salah satu lebih baik dari yang lain. Setiap orang memiliki kelebihan yang bisa diolah dan dimaksimalkan dengan cara yang berbeda. Fokuslah untuk menemukan apa yang menjadi kekuatan kalian dan kembangkan itu ya teman-teman. Nah, ketika kalian berhenti membandingkan diri dengan orang lain, kalian akan merasa lebih puas dengan diri kalian sendiri. Nah, nomor selanjutnya adalah fokus pada kemajuan pribadi ya, kemajuan diri sendiri dan bukan bermaksud untuk berkompetisi dengan orang lain. Nah, penting untuk diingat bahwa hidup ini bukanlah kompetisi ya. Setiap orang memiliki tujuan dan aspirasi yang berbeda. Ketika kalian fokus pada kemajuan pribadi dan bukan pada apa yang orang lain capai, kalian akan merasa lebih tenang. Kemajuan yang paling penting adalah kemajuan yang Anda buat terhadap diri kalian sendiri, bukan terhadap orang lain. Cobalah untuk merayakan setiap pencapaian yang kecil, seperti kemampuan kalian untuk mengatasi rasa takut, mengatasi rintangan, atau bahkan hanya mendapatkan wawasan baru yang memperkaya pandangan hidup kalian. Nah, ini adalah pencapaian yang tidak ternilai, dan ketika kalian menyadari bahwa hidup ini adalah tentang terus belajar dan berkembang, perasaan ketinggalan itu akan berkurang dengan sendirinya. Nah, nomor selanjutnya adalah mengatur ekspektasi dengan realistis. Kadang-kadang nih ya, teman-teman, perasaan ketinggalan itu tuh muncul karena kita memiliki ekspektasi yang gak realistis gitu terhadap diri kita sendiri. Nih, kita menginginkan pencapaian besar dalam waktu singkat. Padahal kenyataannya, proses menuju sukses seringkali memakan waktu yang lebih lama dari yang kita bayangkan. Cobalah untuk lebih realistis dalam menetapkan tujuan. Pahami bahwa untuk mencapai sesuatu yang besar, kalian perlu waktu, usaha, dan kesabaran. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan rencana. Belajarlah untuk menikmati perjalanan dan tidak hanya terpaku pada hasil akhir. Nah, nomor selanjutnya adalah melatih diri untuk bersyukur. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi rasa ketinggalan adalah dengan melatih diri untuk bersyukur atas apa yang sudah kalian miliki. Ketika kita fokus pada apa yang menjadi kekurangan kita, kita cenderung lupa untuk menghargai hal-hal kecil yang sudah kita capai. Namun dengan bersyukur, kita bisa melihat betapa banyak yang telah kita dapatkan atau telah kita capai, teman-teman. Nah, cobalah untuk setiap hari menulis 3 hal yang kalian syukuri gitu ya. Bersyukur karena masih diberi hidup, bersyukur karena masih bisa bekerja, bersyukur karena diberi kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, hal ini akan membantu kalian untuk lebih fokus pada kelebihan dan pencapaian kalian sendiri ya. Nah, bukan pada apa yang orang lain punya. Nah, semakin kalian mengasah rasa syukur, semakin Anda akan merasa puas dengan perjalanan hidup kalian sendiri. Nah, nomor selanjutnya adalah mencari dukungan dari orang-orang yang positif. Jangan lupa untuk dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung kalian. Nah, kadang-kadang rasa ketinggalan bisa datang dari lingkungan sosial yang penuh dengan perbandingan atau ekspektasi yang tinggi ya, teman-teman. Nah, sebaliknya, memiliki teman-teman yang mengerti perjalanan hidup kalian dan mendukung kalian untuk berkembang sesuai dengan cara kalian sendiri, bisa membantu kita atau kalian merasa lebih baik tentang diri kalian sendiri. Teman-teman yang positif akan membantu kalian mengingatkan bahwa setiap perjalanan hidup itu unik
Dan kesuksesan tidak harus terlihat sama bagi semua orang. Mereka akan memotivasi kalian untuk terus maju dengan cara yang sehat dan penuh rasa syukur. Nah, kesimpulannya adalah hidup yang tidak perlu dibanding-bandingkan. Nah, akhirnya perasaan ketinggalan adalah sesuatu hal yang sangat bisa diatasi dengan mengubah perspektif kita. Alih-alih berfokus pada kesuksesan orang lain, kita bisa mulai menghargai setiap langkah dalam perjalanan kita sendiri. Dengan memahami bahwa kehidupan setiap orang berjalan sesuai dengan waktunya masing-masing, kita bisa menghindari perasaan cemas dan tertekan. Nah, setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat adalah bagian dari perjalanan unik yang membentuk siapa diri kita. Nah, jadi berhentilah membandingkan diri dengan orang lain. Fokuslah pada tujuan kita sendiri, nikmati prosesnya, dan syukuri setiap pencapaian yang kita raih. Dengan cara ini, kita akan menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri dan gak akan lagi pernah merasa tertinggal dari orang lain.